Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Prabowo menyebut ada raja kecil yang berusaha melawan dirinya dalam birokrasi. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyikapi pidato Presiden Prabowo terkait raja kecil yang disebut melawan kebijakan efisiensi anggaran. Deddy menilai harusnya Prabowo langsung menyebut siapa raja kecil yang dimaksud dan perlu dijelaskan kepada publik. Langsung sebut aja, kalau menurut saya raja kecil itu nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan raja kecil yang dimaksud Presiden Prabowo tidak ditunjukkan pada nama tertentu. Namun dirinya menegaskan dalam segala kebijakan sebuah hal yang wajar, ada yang pro dan juga kontra. Tidak menunjuk nama tertentu lah, tapi ada saja. Ya, jangan memaksakan ini, kan presiden tahulah ini orangnya siapa gitu. Ya, ini berlaku umum aja lah. Kan selalu ada aja orang yang keberatan dengan ini, karena selama ini mungkin keenakan makan berlemak ini kan. Dan nggak mau menahan selera makannya setelah ini kan gitu. Jadi adalah ini berlaku umum lah. Ada aja di beberapa tempat ada aja orang yang resisten dengan ini. Tapi kita kan nggak anti dengan masalah-masalah, nggak anti dengan orang yang seperti ini. Jadi yang jelas kita harus jalan terus nih. Kita tidak akan menutup mata bahwa ada orang yang menolak. Pemerintah melakukan kebijakan efisiensi anggaran terhadap berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Namun di tengah efisiensi anggaran, polemik pun muncul, terutama menyoal sejumlah pelantikan anggota staf sus baru di Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di beberapa sektor. Yang tengah jadi sorotan ialah Presiden Prabowo bilang ada raja kecil yang melawan adanya kebijakan ini. Lantas siapa yang dimaksud raja kecil ini? Benarkah orang yang sama yang tak seirama dengan presiden? Tak kalah menarik justru di tengah efisiensi sejumlah kebijakan termasuk melantik para anggota staf sus kementerian justru dilakukan. Segeting apa? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Selamat pagi Pak Sarmuji. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Selamat pagi. Terima kasih Bang Hugo udah bergabung. Dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Mario semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Pak Sekjen Golkar, Pak Sarmuji. Ini katanya Golkar sudah tahu nih Pak, siapa orangnya. Raja kecil ini Pak, tapi tidak perlu disebutkan nama. Tapi benar, Golkar sudah tahu atau belum Pak? Waduh, kalau tahu secara spesifik saya yakin tidak ya. Tapi kita kan bisa menduga-duga siapa yang dimaksud oleh Pak Presiden. Karena ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Ya. Tentu saja nggak mungkin orang terkait dengan efisiensi anggaran itu yang dimaksud adalah Pak Andreas, misalkan Pak Parera, nggak mungkin. Apa kaitannya dengan efisiensi anggaran? Atau orang lain di seberang, atau macam-macam lah. Tapi Pak Presiden tadi sudah berbicara, ada birokrasi. Jadi, tetapi ini sebenarnya bagi kami tidak penting siapa orangnya. Tetapi apa pesan dari Presiden? Presiden ingin menertibkan semua aparatnya,
bahwa tidak ada visi kementerian, tidak ada visi departemen, tidak ada visi birokrat. Yang harus dijalankan adalah visi presiden. Kalau presiden menginginkan efisiensi untuk menarik anggaran, kemudian mengalokasikan pada anggaran-anggaran yang penting, maka seharusnya departemen atau kementerian atau birokrasi seharusnya memiliki langkah yang sama selaras dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Presiden. Oke. Tidak boleh menteri atau birokrat memiliki kebijakan yang berbeda dengan presiden semaunya sendiri, seolah-olah oh ini kebiasaannya begini Pak, oh ini harusnya begini Pak. Nggak boleh begitu, karena presiden adalah yang diamanahi oleh rakyat Indonesia untuk memimpin kita. Kita yang akan kita tagih adalah visinya presiden, bukan visinya departemen. Yang akan kita tagih adalah janji-janji presiden, dan tentu presiden akan memenuhi janji-janjinya dengan caranya dan efisien. Oke. Kalau Golkar sudah bisa menebak siapa, ini dugaan kebenaran tebakannya itu berapa persen, Pak Sekjen? Ya, kalau namanya menebak itu 1% pun itu bisa meleset. Namanya juga menebak. Sebenarnya kalau teori kemungkinan antara 99% dan 1%, peluangnya kalau di hakikatnya itu sama. 1% dan 90% itu ya? 1% bisa berubah menjadi 100%, 99% juga bisa berubah menjadi 0%, kan begitu saja. Oke, berarti kita bilang raja kecil ini ada, Pak Sekjen. Dan kalau dari Golkar sendiri melihat, apakah ini berada di dalam lingkaran pemerintah, kabinet, atau bisa juga berada di luar pemerintah? Kalau di luar kabinet atau di luar pemerintah, ya nggak mungkin bisa mengganggu Pak Prabowo dengan efisiensi. Ya. Kan mereka nggak punya otoritas. Oke. Pasti ini ada di jajaran pemerintah. Karena itu Pak Presiden mengumumkan pada publik ini atau menyampaikan sedikit lah, ini sebenarnya bukan banyak ini, hanya sedikit saja. Tujuannya adalah supaya tertib saja. Ya. Tidak ada maksud presiden yang lain kecuali ayo kita satu barisan tertib. Ya. Efisiensi ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan belanja yang lebih penting. Jadi harus ada efisiensi. Oke, saya ke politisi senior PDIP, Bang Hugo. Bang Hugo, apakah kalau melihat ini, melihat ada raja kecil seperti ini, kalau Bang Hugo melihat bahwa apakah memang betul ini ada sosok raja kecil ini, dan kalau Bang Hugo lihat, benarkah ini berkaitan erat dengan ini ada kabinet, anggota kabinet yang kemarin mungkin salah menerjemahkan program presiden, atau bagaimana? Ya, Mario, jadi kalau kita lihat secara semantik ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam arti bahwa kalau ungkapan ini itulah yang dimaksudkan gitu. Ya. Raja-raja kecil dalam birokrasi. Ya. Raja kecil dalam birokrasi artinya dan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sekarang ya berubah istilahnya juga, bergeser istilahnya menjadi sedang di dalam proses rekonstruksi. Ya. Nah, itu kalau kita melihat bahwa itu ada di dalam birokrasi. Ya. Artinya ada di dalam birokrasi, dan ini berkaitan dengan penafsiran atau menafsirkan arti daripada efisiensi itu gitu. Memang di situ ya kalau kita perhatikan memang ada apa ya, mungkin perbedaan-perbedaan di dalam menafsirkan arti daripada efisiensi yang dimaksud gitu. Nah, sehingga memang mungkin juga karena waktunya agak terbatas, karena kita ya segera akan melaksanakan anggaran-anggaran ini, ada kesan juga memang asal potong gitu, artinya menerabas anggaran-anggaran yang ya sekian persen potong. Kemudian ini juga mengakibatkan terjadinya interpretasi yang salah, interpretasi yang kurang tepat terhadap apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden gitu. Presiden mungkin maksud ya anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik itu jangan dipotong. Anggaran yang berkaitan dengan ya belanja untuk pegawai itu jangan sampai dipotong.
Tapi ada juga yang terjadi kasus-kasus seperti ya di beberapa saya tidak perlu sebut, tapi di mitra kami juga, misalnya untuk belanja pegawai, ya ada meng-hire pegawai baru PPP 3K, tapi kemudian penganggarannya tidak cukup gitu. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Bisa jadi bukan karena mereka mau melawan, tetapi juga ya karena situasi ya mungkin ya panik, kita harus efisiensi kan, akhirnya potong. Ada juga kejadian-kejadian seperti itu yang kami perhatikan ya, sehingga memang di dalam proses saya kira ya Pak Solmuji juga bisa menjelaskan ini. Kemarin kan di DPR kan kita sudah siap untuk pembahasan terus kemudian ditunda lagi di beberapa mitra, dan kami di Komisi 13 baru hari ini kami pembahasan lagi yang sudah dibahas diulang lagi pembahasannya, karena ya itu tadi gitu ya pemotongan efisiensi ini mungkin kurang ditafsirkan tidak benar sepenuhnya, sehingga menimbulkan juga persoalan-persoalan di dalam di dalam pelaksanaannya nanti gitu. Jadi ini situasi yang boleh saya katakan memang tidak semua ini berbeda-beda dari KL ke KL juga gitu. Oke, kalau kita berbicara raja, kita artikan sebagai orang nomor satu, raja kecil. Kalau misalkan kita melihat seperti itu, Abang, apakah memang ini berkaitan dengan menteri-menteri di dalam kabinet Merah Putih sendiri yang mungkin kemarin tidak bisa melakukan atau menerjemahkan apa keinginan atau maksud dari presiden, atau bagaimana sebenarnya? Saya kira kayak ini kan di dalam kalau kita bicara menteri seharusnya ya dia taat pada presiden dong. Artinya menteri itu kan pembantu presiden. Kalau menteri sampai tidak mengikuti garis kebijakan presiden, ya saya kira presiden punya kewenangan ya ganti saja langsung kan. Tetapi kalau ya menteri juga tidak bisa memberikan pengarahan yang tepat pada birokrasinya, karena pelaksanaan anggaran, eksekusi anggaran itu ada di birokrasi di level eselon di bawahnya gitu. Nah ini tentu yang menyangkut kapasitas, menyangkut kemampuan daripada para menteri-menteri tersebut. Dan itu pun saya kira presiden perlu mempertimbangkan itu gitu. Tapi ya itu semuanya tentu sangat tergantung pada presiden yang mempunyai hak prerogatif itu. Di DPR kami mendukung sepenuhnya, dan kita baik dari teman-teman dari KIM maupun dari PDI Perjuangan, kita kooperatif untuk memberikan support supaya pelaksanaan pemerintahan ini, karena the real government daripada Presiden Prabowo ini adalah 2025 ini, dengan start anggaran dari pemerintahan 2025 dan seterusnya. Oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya dan secepatnya direkonstruksi, diperbaiki sehingga bisa berjalan. Oke, saya ke pengamat politik Mas Agung Baskoro. Mas melihat bahwa ini raja kecil yang disampaikan pun juga tadi dari Pak Sarmuji dan juga Bang Hugo mengatakan bahwa ini kemungkinan besar atau memang potensi besar ada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat siapa sebenarnya dari pengamatan Anda raja kecil ini, dan apakah mungkin ini adalah menteri yang berada di kabinet Merah Putih yang mungkin saja kemarin salah mentransferkan atau menerjemahkan kebijakan dari Presiden? Iya, pertama sekuen raja kecil ini nggak terlalu jauh dari kemarin ya Mas ya, soal pihak yang dablek dan bandel. Jadi kalau di Harlah NU itu fokus ke soal menteri yang dablek dan bandel, maka di Muslimat kemarin tuh fokus, saya melihat raja kecil itu lebih ke denotatif ya, adalah birokrat-birokrat yang memang yang dimaksud sebagai raja-raja kecil tersebut. Dan memang harus kita akui, memang mental birokrasi kita belum banyak berubah ya. Ya memang dilayani, dihormati, dan ini pengen digeber oleh Pak Prabowo agar lebih baik lewat ya narasi yang kemarin sempat mengemuka, reformasi birokrasi 5.0, 4.0 semacam itu. Sehingga titik beratnya ya
digitalisasi, ya, meritokrasi semacam itu. Dan saya mengapresiasi ya soal efisiensi ini asal memang peruntukannya jelas dan itu harus memantau pemimpin-pemimpin birokrasi ini di level eksekutifnya kan ada tiga tuh, eksekutif, fungsional, dan administratif. Nah, ini benar nggak mereka sudah amanah nggak ketika mengefisiensikan ini bukan menyentuh kebutuhan-kebutuhan pokok misalkan di level kementerian ya soal gaji, soal tunjangan pegawai semacam itu. Tapi ya hal-hal yang tidak relevan yang kemarin sudah di list tuh ada berapa? Ada 9 ya soal seremonial, soal ATK, soal macam-macam. Nah, yang diefisiensikan yang pos-pos itu atau yang pos lain. Ya. Nah, itu harus benar-benar disisir ketika rekonstruksi anggaran dilakukan di komisi-komisi di DPR. Apakah pemimpin-pemimpin birokrasi ini, dirjen-dirjennya, itu benar-benar amanah nggak mengefisiensikan 9 item itu? Jangan sampai di luar itu yang kena akhirnya pegawai, honorer, dan seterusnya yang memang diperlukan untuk menjalankan pelayanan publik kita. Nah, saya khawatir ya ada riak-riak di publik ini karena pos yang disisir itu bukan 9 itu, Mas Mario. Ya. Ya, tapi pos-pos lain yang itu justru terkait dengan tadi ya tunjangan ASN-nya atau honorernya, kemudian pelayanan publik kita gitu ya. Ngapain soal misalkan lampu di kantor dimatiin, AC-nya menurut saya kan itu nggak perlu menjadi perbincangan publik, kontraproduktif gitu. Karena kan niatannya efisiensi ini dalam narasi besar. Kita pernah kok melakukan ini ketika COVID-19 gitu. Ada refocusing anggaran dan seterusnya. Ini tinggal kita mau nggak melanjutkan ya agenda ini karena ini agenda positif. Nah, kalau ada yang bandel nggak bisa dibilangin ya seperti kata Bang Andreas tadi, ganti ya Bang. Ya, oke. Ya kita nggak perlu orang dablek dan bandel untuk sekarang ini. Kita butuh orang yang gesit dan cepat merespon setiap instruksi-instruksi positif, Mas Mario. Seperti itu. Anda mau bilang bahwa mereka yang di kiasan raja kecil ini berada di bawah menteri sebenarnya dan setingkat dirjen dan pejabat di bawahnya. Tetapi kalau menurut Anda berarti menteri tidak mungkin memiliki kesan untuk melawan presiden seperti yang Anda sampaikan atau bagaimana sebenarnya? Iya, fase menterinya udah lewat di Harlah NU kemarin, Mas Mario ya, yang dablek dan bandel. Ini sekarang fase ketika di Muslimat itu raja-raja kecil nih. Ya, karena nanti kan tanggal 28 akan ada retreat kepala daerah. Nah, nanti beda lagi treatmentnya sama Pak Prabowo. Jadi saya melihat sekuensi ini bertahap supaya apa? Frekuensi ya para pembantu di bawahnya, apakah itu menteri, wakil menteri, kepala badan wakil, birokrasinya, karena ini jantung pemerintahan kita, itu punya nafas yang sama dengan irama presiden. Karena biar bagaimanapun birokrat-birokrat ini yang menjalankan agenda-agenda utama presiden. Kalau birokrat yang melempem, melawan, mensabotase pemerintahan, ini kan bahaya. Seperti itu. Nah, ketika nanti di DPR, di rekonstruksi anggaran itu, yang udah dipotong sama mereka itu pos-pos apa sih? Kok ada banyak berita viral di publik soal orang nggak bisa kerja di RRI, TVRI, terus ada lampu yang mati di kementerian, BMKG ngeluh, BRIN juga. Ini yang dipotong yang mana sama pemimpin-pemimpin birokratnya? Nah, saya khawatir bukan pos yang sudah ditentukan dalam impres itu. Nah, kalau kayak gitu, bandel birokratnya, sikat Pak Mario ya. Pak Mario, Pak Andreas sama Bang Tarmuji. Tapi kan Mas tadi sempat Anda bilang ada yang bandel, perlu disikat. Tapi kalau misalkan bandel, tapi dia pintar dan bisa diandalkan ya gimana? Iya, kalau nggak turun aturan presiden, ya nggak ada pilihan, Mas Mario. Ya harus diganti gitu. Karena ini harus turun perintah presiden, karena kita butuh anggaran yang besar untuk mengeksekusi itu. Kalau masih masih nggak konsisten, nggak jelas ya nggak ada pilihan seperti itu. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, perlu nggak sebenarnya pada akhirnya nama siapa raja-raja kecil ini atau raja kecil ini diumumkan? Nggak perlu menurut saya. Jadi ini kan bukan spesifik menunjuk ke salah satu orang. Ini bisa saja satu orang, bisa banyak orang. Tetapi Pak Prabowo itu, Pak Presiden, ini ingin menyampaikan bahwa ada juga hambatan mengenai efisiensi ini ada. Ada hambatan dan hambatan ini berasal dari jajarannya. Saya setuju dengan Pak Agung tadi itu. Memang dalam efisiensi ini perlu sekali untuk dicermati. Pak Presiden sudah sampaikan efisiensinya seperti ini dan apa saja yang tidak dilakukan efisiensi sudah
kasih tahu. Tetapi memang ada kemungkinan dalam proses efisiensi ini yang seharusnya penting diefisiensikan, tapi justru tidak diefisiensikan. Misalkan tadi gaji pegawai atau apa. Ini mohon maaf, sebenarnya karakter birokrat secara umum ini sudah menjadi teori sebenarnya. Itu salah satunya yang penyakitnya itu adalah melayani diri sendiri. Dan ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi yang dikhawatirkan Pak Presiden itu kalau birokratnya itu terjebak dalam melayani diri sendiri, bukan melayani rakyat. Ya. Ini khawatirnya bagian yang tidak disisir itu justru yang untuk kepentingan melayani diri sendiri. Itu yang dikhawatirkan Pak Agung sebenarnya. Bukan bagian yang sebenarnya nggak perlu itu. Jadi yang harus diefisiensikan adalah bagian yang melayani diri sendiri, sementara yang melayani rakyat jangan sampai berkurang dan diefisienkan. Nanti khawatirnya yang rakyatnya jadi korban, birokratnya tetap nyaman-nyaman saja. Itu yang perlu kita pantengin bersama. Oke, Bang Andre, menurut Anda apakah perlu pada akhirnya nama ini disebutkan sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan polemik seperti ini? Ya, saya kira lembaga-lembaga survei itu juga sudah melakukan survei dengan mungkin tingkat ketepatan yang lebih baik gitu. Ya. Mereka akan menyampaikan itu dan saya kira sudah banyak beredar juga. Tapi yang perlu menjadi atensi juga gitu, artinya dengan dengan kabinet yang begini luas, begini besar. Ya, ada menteri, wakil menteri, kepala badan yang juga bertambah. juga yang kami dengar gitu ya, artinya dalam dialog dengan para birokrat ini, ya staf sus itu juga menjadi bertambah. Apalagi kemarin gitu di tengah situasi seperti ini ada pelantikan staf sus baru dia yang mungkin narasinya jadi tidak terlalu bagus gitu kan. Nah, itu di dalam birokrasi antara Pak birokrat yang sekian lama mereka bekerja di situ dengan staf sus yang staf sus punya staf lagi gitu kan. Nah, ini juga mungkin bagian daripada yang perlu menjadi perhatian juga gitu, bagian daripada ya harus menjadi perhatian untuk efisiensi ini gitu. Dalam arti memang sehingga tidak menimbulkan kerja-kerja di dalam pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi ini menjadi terganggu oleh ya hubungan-hubungan antar pelaku di lapangan nanti gitu. Ya dengan DPR kan misalnya kita ada program-program yang biasanya kami lakukan secara bersama gitu. Kita lihat juga di situ gitu antara birokrat dengan staf sus yang kadang-kadang tidak terlalu klop juga gitu. Yang menurut saya dari segi ini juga tidak efisien gitu. Dari segi penganggaran untuk kepentingan efisiensi anggaran. Nah, hal seperti itu saya kira juga perlu menjadi perhatian gitu. Bang, kalau itu adalah bagian dari raja kecil atau tidak, ya bisa jadi aja gitu. Tapi dari segi efisiensi menurut saya tidak efisien. Bang, ini saya mau tanya ke Abang lagi, apakah memang mungkin selaras dengan pernyataan Presiden yang ingin efisiensi anggaran dengan pengangkatan staf sus yang terjadi kemarin seperti yang Abang bilang. Tapi sebelum Abang menjawab, kita saksikan jeda berikut. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya ada Sekjen Partai Golkar Sarmuji, selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya ke Bang Andre melanjutkan pertanyaan tadi. Bang, selaras nggak Bang sebenarnya dengan pernyataan Presiden Prabowo ingin efisiensi anggaran tetapi di satu sisi ini ada staf sus kemarin yang juga dilantik nih Bang? Ya mungkin momentumnya itu nggak terlalu pas gitu sehingga muncul ini. Tapi memang setahu saya itu hal yang ya sudah mungkin terasa dari periode-periode sebelumnya gitu. Banyak staf sus yang di dalam kementerian itu juga mungkin tidak terlalu efisien gitu dari segi penganggaran untuk kepentingan efisiensi anggaran ini gitu.
Nah, sehingga mungkin itu juga perlu menjadi perhatian gitu. Apalagi ya sekarang ya kita tahu kabinetnya begini dengan begini banyak menteri, itu memang kebijakan dari presiden dengan hak prerogatifnya untuk ya lebih fokus mungkin di dalam penugasan kerja daripada tiap menteri di kabinet. Kita tahu bahwa ada kementerian yang wakil menterinya hanya 3 gitu. Kalau menteri punya staf sus, wakil menteri punya staf sus punya staf lagi. Itu kan juga bagian dari ya kalau mau dikatakan mungkin apakah perlu karena pasti semua itu membutuhkan anggaran dan ruang tempat untuk kerja. Sehingga saya kira ya dukungan seperti itu memang perlu, tetapi mungkin bisa lebih diefisienkan gitu. Jadi banyak hal juga, misalnya hal yang menyangkut, karena di DPR kan kami tidak perhatikan sampai kami tidak mempunyai kewenangan untuk lihat sampai kalau presiden atau dieksekusi sampai poin ke-9, tahapan ke-9. Di DPR kan kita punya hak hanya melihat pada pagu definitif yang sudah diputuskan. Dan efisiensinya itu adalah wilayah dari pemerintah untuk mengefisienkan itu. Saya kira tapi dari output yang muncul di situ kan bisa kelihatan, misalnya tadi yaitu soal staf-staf yang dengan jumlah yang begitu besar. Oke. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji melihat ini staf sus ada yang dilantik, tapi presiden bilang efisiensi anggaran ini Golkar melihatnya seperti apa? Jadi staf sus itu sebenarnya sudah seperti kebiasaan ya, bisa dikatakan sudah given keberadaan staf sus ya. Masing-masing kementerian biasanya antara 3 sampai 5 orang staf sus. Jadi kalau yang itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan. Yang penting diefisiensikan adalah kerja-kerja staf susnya saja. Apa yang menjadi kerja staf sus betul-betul difokuskan di situ saja. Jadi staf sus tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tugas pokoknya. Kalau dia melakukan pekerjaan di luar tugas pokoknya, ya berarti anggarannya tidak ada. Jadi anggarannya dibuat supaya staf sus itu hanya melakukan tugas pokoknya saja sesuai yang ditugaskan oleh menteri masing-masing. Tapi kan Bang, mengangkat staf sus ini kan juga mengeluarkan anggaran juga kan Bang? Iya, staf sus pasti mengeluarkan anggaran. Cuman anggarannya itu bisa juga diperkecil gitu. Kalau staf sus biasanya 3 sampai 5, mungkin menteri merasa perlu untuk mengangkat staf sus untuk tujuan tertentu. Tetapi kerjaannya harus fokus pada yang ditugaskan oleh menteri. Tidak ada staf sus kemudian dianggarkan mencari data ini itu, yang sebenarnya data itu sudah ada di kementerian. Tetapi dibuat seolah-olah nanti kunjungan lapangan seperti DPR, nanti dia melakukan tugas seperti DPR seolah-olah bisa mengevaluasi, itu nggak perlu. Jadi itu aja yang perlu difokuskan dan anggarannya ya dibatasi saja. Oke, Mas Agung melihat bagaimana? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sarmuji, ya staf sus sesuai dengan aturan boleh, tapi memang harus mengerjakan sesuai dengan aturannya, tupoksinya. Kalau dari Mas Agung melihat bahwa ini salah satu pengangkatan staf sus juga merupakan hal yang mungkin berseberangan dengan keinginan presiden untuk efisiensi anggaran atau gimana? Persis Mas, ini kan sense of krisisnya jadi nggak tampak ya ketika pengangkatan staf sus masih terjadi karena presiden begitu gencar mengkampanyekan efisiensi. Ya mestinya kalau misalkan aturan 3 sampai 5 ya 1 atau 2 aja lah gitu. Karena kan ini luar biasa eksesnya ke bawah ya. Dan kita nggak mau nafas presiden ini terganggu karena hal-hal remeh semacam ini gitu. Mestinya menterinya paham. Ya ketika presiden ngomong efisiensi, jangan dulu angkat staf sus. Apalagi banyak. Nah, ini kayak gini-gini harus ditertibkan ke depan supaya apa? Tidak ada yang akhirnya mereduksi ya arahan presiden ataupun ya klimaks yang diinginkan presiden di depan publik. Kalau begini-begini kan akhirnya reputasi dan legitimasi presiden menjadi tereduksi gitu, dan dia nggak powerful ketika ngomong ke publik loh. Kok presiden ngomong A, menterinya melakuin B gitu. Nah, saya berharap ke depan setelah ini nggak ada lagi pengangkatan staf sus yang terlalu besar, yang terlalu banyak ketika narasi efisiensi ini terlalu
hegemonik ya. Nah, karena kalau misalkan itu yang terjadi dan terus berulang, saya khawatir nih publik akan marah, ya. Nah, artinya apa? Titik tengahnya adalah ketika pemerintah sudah fokus melakukan tadi ya efisiensi di pos-pos tertentu yang itu sudah disisir di DPR nanti lewat rekonstruksi anggaran, ya pemerintah juga ya evaluasi ke dalam. Ini bisa jadi momen untuk melakukan dalam tanda petik mengefisiensikan kementerian, ya, supaya tidak sebesar ini. Sehingga publik itu akhirnya terwakili, oh iya pemerintah saya juga sudah berbenah nih. Ya, ketika efisiensi digencarkan wacananya, pemerintah juga sudah mau merubah diri. Kemudian menyederhanakan kementerian-kementerian yang ada dari misalkan 40 berapa 8, misalkan kembali lagi seperti semula 33 misalkan. Oke, berarti Atau seperti Vietnam ya, memangkas eh, beberapa kementerian untuk menghemat itu ya. persis, jadi nafas publiknya dapat, nafas pemerintahnya juga gitu. Jadi ini nggak seakan-akan pemerintah itu defense atau posesif ketika dikritik soal efisiensi. Kami udah benar kok ini kata pemerintah seperti itu. Tapi pemerintah lupa bahwa ini kementerian masih besar. Nah ini kan yang jadi soal. Apa memang tidak mungkin ini misalkan disederhanakan lagi? Kalau memang se-urgent itu ya anggaran harus kita peroleh gitu. Nah saya Oke. kawan, ini belum disisir. Ya, jadi momen ini, efisiensi ini bisa juga menjadi win-win solution bagi Pak Prabowo untuk mulai merapikan barisan kementerian-kementerian mana yang efektif, mana yang tidak. Ya. Ketika 6 bulan nanti misalkan. Supaya apa? Supaya beliau nggak terbebani. Karena beliau kan butuh budget nih. Ya budget yang paling simpel selain efisiensi yang menyederhanakan kementerian-kementerian yang ada. Tapi Seperti jangan gitu juga dong Mas Agung, karena nanti Golkar makin pusing dari 8 sisa berapa kalau dipangkas kementeriannya kan. Bang Andre, bagaimana melihat usulan dari Mario. bagaimana melihat usulan dari Mas Agung tadi mengatakan bahwa salah satunya juga adalah pangkas jumlah kementerian yang mungkin dirasa terlalu besar atau terlalu banyak. Bang Andre? Ya, saya kira ya situasinya mungkin ya, artinya berkaitan dengan staf sus dan penganggaran ini, ya kalau memang mau konsisten ya ini dibenahi secara bersama gitu. Dalam arti ya jumlah span of birokrasinya, kemudian juga dukungan terhadap jumlah daripada para menteri, dan kemudian ya tentu itu akan juga berkaitan dengan birokrasi pendukungnya gitu. Karena itu satu jalan, dan itu berkaitan juga dengan penganggarannya gitu. Misalnya gitu dalam yang berkaitan dengan perjalanan dinas gitu. Ya kita tahu juga gitu bahwa perjalanan dinas itu penting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan ya tugas-tugas pelayanan publik. Ada ya misalnya ada beberapa kementerian yang saya tahu atau lembaga yang saya tahu bahwa untuk melakukan pelayanan publik memang mereka membutuhkan perjalanan dinas itu, nggak bisa juga tinggal di kantor aja gitu kan. Dan mungkin juga dia butuh staf sus. Nah ini yang saya kira tadi Mas Armudi juga maksudkan, sehingga memang kalaupun ada staff ini memang punya tugas dan fokus pada apa yang dikerjakan gitu. Ini yang harus diefisienkan dalam arti bahwa sampai pada detil satuan 3, ya bukan satuan 3 malah satuan 9 gitu kalau mau kita di sini cek sampai ke bawah untuk kemudian mana yang sebenarnya tidak perlu. Bisa kelihatan di situ, dan saya kira ini memang wilayah daripada pemerintah gitu, untuk ya tentu di sini dalam hal ini ya presiden dan turunan tim yang melakukan efisiensi ini gitu. Sehingga kemudian ya kita memotong tetapi juga atau mengefisienkan juga, tapi tidak asal menerabas memotong ini, sehingga juga kemudian menimbulkan reaksi yang sebenarnya juga nggak perlu, misalnya ya mematikan lampu listrik gitu kan, lift. Nah itu kan juga jadi masalah baru gitu kan. Artinya ya di sini kan ada gejala-gejala obedience di situ kan. Jadi situasi seperti ini yang saya kira secepatnya selesai, sehingga kemudian ya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik seperti apa yang dimaksudkan oleh presiden. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, bagaimana Anda melihat dari Golkar sendiri memberikan usulan terkait dengan penghematan anggaran ini, sekaligus juga bagaimana raja-raja kecil ini sudah
tidak lagi dalam arti bahwa bisa beroperasi ataupun bertentangan dengan keinginan Presiden untuk efisiensi anggaran ini? Ya, begini, efisiensi anggaran ini kan ditujukan untuk menarik atau menyisir anggaran-anggaran yang tidak perlu, lalu mengalokasikan kembali pada anggaran-anggaran yang penting. Ya. Yang pertama tentu saja proses penyisirannya itu harus benar. Harus benar itu dan harus proporsional seperti dikatakan oleh Bang Andreas tadi. Ada nature dari kementerian atau lembaga atau bidang tertentu yang nature-nya itu misalkan perjalanan. Ya. Contoh misalkan BPS. BPS kalau nggak berjalan ya nggak bisa gitu loh. Jadi belanjanya bukan belanja yang modal gitu ya. Belanjanya dia belanja, memang tugasnya itu untuk jalan gitu, untuk survei itu. Nah, yang begitu-begitu itu tolong diperhatikan betul, yang nature-nya itu memang perjalanan, ya diperhatikan jangan sampai perjalanan yang penting yang justru kena potong. Karena ini berkaitan dengan pelayanan, yang pelayanannya itu memang dijalankan dengan biaya perjalanan itu. Jadi proses penyisirannya harus benar. Yang kedua, proses alokasinya pada hal-hal yang penting itu juga harus benar. Jadi ketika sudah ditarik, lalu betul-betul harus diidentifikasi apa hal-hal yang penting yang itu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Presiden. Ya. Apa hal-hal yang penting yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Apa hal-hal yang penting yang itu bisa meleverage perekonomian misalkan. Yaitu dialokasikan kembali ke situ. Itu dua hal itu yang menurut saya harus sangat diperhatikan dalam proses rekonstruksi anggaran kita saat ini. Oke, terakhir saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat bahwa di satu sisi ada raja kecil, tetapi di satu sisi Presiden perlu efisiensi anggaran untuk program-program prioritas. Apa yang harus dilakukan ke depan? Ya, pada prinsipnya efisiensi ini kan sebenarnya menghilangkan pemborosan ya Mas ya, kemubaziran lah seperti itu. Jadi ke depan yang perlu dilakukan Presiden bersama DPR nanti memastikan pos-pos yang disisir itu memang sesuai dengan peruntukan impres tadi ya. Jangan sampai malah keluar dan akhirnya menimbulkan ekses-ekses yang tidak perlu, pro kontra di masyarakat. Ini kan wacanya udah kemana-mana nih. Nah yang kedua, teman-teman PCO ya, tim komunikasi Presiden harus gesit tangkas berkoordinasi dengan tim komunikasi di kementerian supaya kalau ada pro kontra di kementerian terkait itu bisa dipadamkan segera. Nggak ujuk-ujuk kita menghiasi di media ini kan pro kontra terus. Belum selesai satu muncul lagi di kementerian ini, belum selesai ini muncul lagi di lembaga ini. Nggak selesai-selesai. Ya, energi kolektif positif kita sebagai bangsa habis kalau tim komunikasinya nggak cekatan, nggak gesit memadamkan ini semua. Gitu. Jadi tiap kementerian tuh harus ada siaga 24 jam tuh di semua kanal sosmednya, platformnya. Ketika di TikTok rame langsung klarifikasi. Ketika jangan satu pintu aja di media, di sosmed ini justru perangnya kan seperti itu. Jadi nggak ada lagi peristiwa-peristiwa viral yang nggak perlu dan menguras energi kita. Mungkin gitu Mas Mario. Ke depan kita akan menunggu evaluasi dari pemerintah terkait dengan raja-raja kecil ini, sekaligus juga pada akhirnya efisiensi anggaran bisa dilakukan dan mungkin saja bisa berdampak lebih positif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih narasumber saya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji, selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu Pak. Terima kasih.